Saya Maria Magdalena Katarina Funan. Saya mahasiswi semester 5 Program Studi Psikologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Nah, di sini saya sebagai tester yang akan membantu kakak dalam mengikuti tes intelijensi IST kita pada hari ini. Baik, tes ini merupakan tes psikologi untuk mengukur kemampuan intelektual kakak, namun tidak boleh cemas karena akan mempengaruhi hasil dari tes ini. Selanjutnya, bekerjalah dengan maksimal dan efisien karena setiap subtes memiliki waktu dan instruksi yang berbeda. Berikutnya, kakak tidak diperbolehkan menggunakan alat bantu apapun seperti handphone, kalkulator, dan sebagainya selain dari alat tulis yang disediakan oleh saya sebagai tester. Yang berikutnya, tes ini membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga jika ingin makan dan minum, saya persilahkan dari sekarang. Selain itu juga, kakak tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan ini sehingga jika kakak ingin ke toilet, saya persilahkan sekarang. Sampai di sini, apakah kakak mempunyai pertanyaan? Jika tidak, mari kita masuk ke subtes yang pertama. Baik kakak, sekarang kita masuk pada subtes yang pertama. Pada subtes yang pertama ini terdiri atas kalimat-kalimat. Pada setiap kalimat, satu kata hilang dan disediakan 5 pilihan kata sebagai penggantinya. Kakak diminta untuk memilih satu kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut. Contohnya, seekor kuda memiliki kesamaan terbanyak dengan seekor A. Kucing, B. Bajing, C. Keledai, D. Lembu, dan E. Anjing. Dan jawaban yang benar adalah C. Keledai. Oleh karena itu, pada lembar jawaban, kakak diminta untuk mencoret opsi C sebagai opsi yang benar. Baik kakak, selanjutnya kita memasuki subtes yang kedua. Pada subtes ini ditentukan 5 kata. Pada 4 dari 5 kata itu terdapat satu kesamaan. Carilah kata kelima yang tidak memiliki kesamaan dengan keempat kata itu. Contohnya, opsi A, meja, opsi B, kursi, opsi C, burung, opsi D, lemari, dan opsi E, tempat tidur. Opsi A, B, D, E ialah perabot rumah tangga atau mebel. Sedangkan opsi C tidak merupakan perabot rumah tangga sehingga tidak memiliki kesamaan dengan 4 kata itu. Oleh karena itu, pada lembar jawaban, subtes ini yang harus dicoret adalah opsi C. Oke kakak, selanjutnya kita masuk pada subtes ketiga. Pada subtes ini ditentukan 3 kata. Antara kata pertama dan kata kedua terdapat suatu hubungan yang tertentu. Antara kata ketiga dan salah satu di antara 5 kata pilihan, harus pula terdapat hubungan yang sama itu. Carilah kata itu. Contohnya, hutan, pohon sama dengan tembok dan opsi A, batu bata, opsi B, rumah, opsi C, semen, opsi D, putih, opsi E, dinding. Hubungan antara hutan dan pohon ialah bahwa hutan terdiri atas pohon-pohon. Maka, hubungan antara tembok dan salah satu kata pilihan ialah bahwa tembok terdiri atas batu bata. Oleh karena itu kakak, pada lembar jawaban yang tersedia yang harus dicoret adalah opsi A, yaitu batu bata.
Baik kakak, sekarang kita memasuki subtes yang keempat. Pada subtes ini ditentukan dua kata. Maka dari itu, kakak diminta untuk mencari satu perkataan yang meliputi pengertian dari kedua kata tadi. Lalu, tulislah perkataan itu pada lembar jawaban yang disediakan sesuai dengan nomor soal. Contohnya, ayam itik. Perkataan burung dapat meliputi pengertian kedua kata itu. Maka jawabannya ialah burung. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang soal harus ditulis kata burung. Selanjutnya kakak, kita memasuki subtes yang kelima. Subtes ini adalah subtes soal-soal hitungan. Contohnya, sebatang pensil seharga Rp25. Berapa harga 3 batang pensil? Jawabannya adalah 75. Pada lembar jawaban, lihatlah pada kolom 5. Kolom ini terdiri atas angka-angka 1 sampai 9 dan 0. Untuk menunjukkan suatu jawaban soal, maka coretlah angka-angka yang ada pada jawaban itu. Keurutan angka tidak perlu dihiraukan. Jawabannya ialah 75. Oleh karena itu, pada lembar jawaban yang disediakan pada kolom 5, angka yang dicoret adalah angka 7 dan juga angka 5. Baik kakak, sekarang kita memasuki subtes yang ke-6. Pada persoalan berikut ini akan diberikan deret angka. Setiap deret tersusun menurut suatu aturan yang tertentu dan dilanjutkan menurut aturan itu. Kakak diminta carilah untuk setiap deret angka berikutnya dan coretlah jawaban kakak pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan berikutnya. Pada deret ini, angka berikutnya selalu didapatkan jika angka di depannya ditambahkan dengan 2. Maka jawabannya ialah 16. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang soal nomor 6, angka 1 dan 6 yang harus dicoret. Sekarang kita memasuki subtes yang ke-7. Pada persoalan berikut ini, setiap soal memperlihatkan sesuatu bentuk tertentu yang terpotong menjadi beberapa bagian. Carilah di antara bentuk-bentuk yang ditentukan, bentuk A, bentuk B, dan bentuk C, D, dan E, bentuk yang dapat dibangun dengan cara menyusun potongan-potongan itu sedemikian rupa sehingga tidak ada kelebihan sudut atau ruang di antaranya. Carilah bentuk-bentuk itu dan coretlah huruf yang menunjukkan bentuk tadi di belakang lembar jawaban nomor soal yang sesuai. Contohnya, jika potongan-potongan pada gambar nomor 7 di samping disusun atau digabungkan, maka akan menghasilkan bentuk A. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang contoh soal nomor 7, huruf A yang harus dicoret. Baik kakak, sekarang kita memasuki subtes yang ke-8. Pada subtes ini ditentukan 5 buah kubus A, B, C, D, dan E. Pada tiap-tiap kubus terdapat 6 tanda yang berlainan pada setiap sisinya. 3 dari tanda itu dapat dilihat. Kubus-kubus yang ditentukan itu kubus A, kubus B, kubus C, kubus D, dan kubus E ialah kubus-kubus yang berbeda. Artinya, kubus-kubus itu dapat mempunyai tanda yang sama, akan tetapi susunannya berlainan.
Setiap soal memperlihatkan salah satu kubus yang ditentukan di dalam kedudukan yang berbeda. Carilah kubus yang dimaksud itu dan coretlah jawaban kakak pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Kubus itu dapat diputar, dapat digulingkan, dan dapat diputar atau digulingkan di dalam pikiran kakak. Oleh karena itu, mungkin akan terlihat suatu tanda baru. Contohnya, pada gambar di samping memperlihatkan kubus A dengan kedudukan yang berbeda. Cara mendapatkannya ialah dengan menggulingkan lebih dahulu kubus itu ke kiri satu kali dan diputar ke kiri satu kali, sehingga sisi kubus yang bertanda 2/4 hitam terletak di depan seperti kubus A. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai yang harus dicoret adalah opsi A. Baik kakak, sekarang kita memasuki subtes yang ke-9. Pada persoalan kali ini terdapat pertanyaan mengenai kata-kata yang telah kakak hafalkan tadi. Coretlah jawaban kakak pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Contohnya, kata yang memiliki permulaan kata dengan huruf Q adalah opsi A, bunga, opsi B, perkakas, opsi C, burung, opsi D, kesenian, dan opsi E, binatang. Quintet adalah termasuk dalam jenis kesenian. Sehingga jawaban yang benar adalah opsi D. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai, huruf D atau opsi D yang harus dicoret.